Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gita Pratiwi dari PJJ Manajemen kelas MJ 105 Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2023 eh, dari sisi mikroekonominya. Baik. Jadi kebijakan larangan impor pakaian bekas ini ada di tahun 2023 pada eranya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Widodo, ya, yang mana secara hukum larangan impor pakaian bekas ini sebenarnya itu sudah lama diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, yang kemudian diubah dan diperjelas melalui Permendak Nomor 40 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pakaian bekas itu termasuk dalam barang yang dilarang impor, bersama karung bekas dan kantong bekas. Nah, selain itu, larangan impor pakaian bekas juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mewajibkan barang impor itu memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan tidak merugikan kepentingan nasional. Baik, selanjutnya latar belakang kebijakan ini yaitu eh, Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu. Sebelum pengetatan larangan ini, impor pakaian bekas itu sudah lama beredar di Indonesia, terutama melalui pasar-pasar thrifting di kota-kota besar. Pakaian bekas impor ini biasanya dijual dengan harga murah, namun kualitas dan mereknya itu cukup menarik lah ya bagi konsumen, terutama anak muda. Sehingga pemerintah kemudian melihat beberapa masalah karena adanya hal ini. Yang pertama itu mengganggu industri tekstil dan produk tekstil TPT dalam negeri, kemudian mengurangi pangsa pasar produk lokal, dan yang ketiga itu aspek kesehatan dan higienitas. Jadi pakaian bekas impor yang datang secara massal itu seringkali tidak melalui proses pemeriksaan dan sanitasi yang memadai, sehingga kan menimbulkan kekhawatiran akan adanya risiko kesehatan gitu. Sehingga dengan adanya latar belakang itu, pemerintah kemudian memperketat pengawasan dan penegakan larangan impor pakaian bekas ini pada tahun 2023. Nah, kemudian tujuan kebijakan ini secara garis besar itu untuk melindungi industri tekstil dan UMKM lokal, untuk menjaga kualitas dan keamanan barang yang beredar di pasar, dan juga yang ketiga ini menekan impor ilegal yang berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan dan menimbulkan distorsi di pasar domestik. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis dampaknya dari sisi mikroekonomi. Yang pertama, ini jadi di pasar pakaian, pakaian bekas impor dan pakaian baru produksi lokal itu bisa dianggap sebagai barang substitusi. Artinya konsumen itu bisa memilih salah satu dari dua jenis barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pakaiannya. Nah, sebelum larangan diperketat, harga pakaian bekas impor biasanya itu jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal yang baru. Sementara kualitasnya itu kadang dianggap setara atau bahkan lebih menarik. Nah, akibatnya banyak konsumen beralih ke pakaian impor bekas, terutama konsumen berpendapatan rendah dan kalangan muda yang memang suka dengan tren thrifting. Nah, dalam kerangka mikroekonomi, harga pakaian bekas impor yang murah itu menggeser permintaan pakaian lokal ke kiri atau menurun karena konsumen itu lebih memilih barang substitusi yang lebih murah ya tentunya. Dan hal ini menyebabkan penurunan jumlah permintaan terhadap produk tekstil lokal dan menekan pendapatan produsen lokal. Nah, selanjutnya dampak terhadap produsen lokal dan UMKM. Kalau dari sisi produsen, UMKM konveksi, penjahit, produsen clothing lokal, dan industri TPT skala kecil itu menghadapi persaingan harga yang sangat ketat dengan produk thrifting. Nah, impor pakaian bekas juga berkontribusi pada menurunnya permintaan terhadap produk tekstil lokal, yang kemudian bisa berdampak ya pada penurunan produksi dan pengurangan tenaga kerja. Nah, dengan adanya penegakan larangan impor, maka penawaran pakaian bekas impor di pasar domestik itu jadi berkurang, sehingga kurva penawaran untuk kategori pakaian bekas itu bergeser ke kiri. Nah, hal ini menyebabkan harga pakaian bekas impor itu naik atau barang jadi langka. Sehingga sebagian konsumen yang sebelumnya membeli pakaian impor bekas itu akan berpindah kembali ke produk lokal karena pilihan alternatifnya itu menjadi berkurang.
Ya, hal ini tentunya membuka ruangan ya bagi produsen lokal untuk meningkatkan penjualan, sehingga pendapatan UMKM tekstil itu dapat naik, kemudian produksi bisa meningkat, dan berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam negeri tentunya. Oke, selanjutnya dampak terhadap pedagang thrifting dan juga konsumen. Kalau dari pedagang thrifting, banyak pedagang pakaian bekas impor yang kehilangan stok atau bahkan menutup usaha karena pasokannya itu terhambat. Dari sudut mikro, mereka mengalami penurunan pendapatan ya tentunya dan harus melakukan penyesuaian, mungkin dengan jualan produk lain begitu. Nah, sedangkan kalau bagi konsumen berpendapatan rendah, konsumen yang biasanya beli pakaian murah dari thrifting mungkin menghadapi kenaikan harga ya atau berkurangnya pilihan. Mereka kemudian harus menyesuaikan pola konsumsi, misalnya membeli pakaian lokal atau mengurangi frekuensi pembelian. Itu sih. Nah, kalau dari surplus ekonomi, sebelum larangan, surplus konsumen relatif besar ya, karena bisa mendapatkan pakaian bermerek dengan harga murah. Nah, setelah larangan diperketat, sebagian surplus konsumen ini jadi berkurang. Tetapi di sisi lain, surplus produsen lokalnya berpotensi meningkat karena persaingan harga yang tidak sehat dari impor pakaian bekas itu jadi berkurang. Tuh. Oke, dan adanya kebijakan ini ya tentunya menimbulkan pro dan kontra ya dari sudut mikroekonomi. Dampak positifnya memang melindungi produsen lokal dan UMKM tekstil dari tekanan harga yang tidak seimbang, kemudian berpotensi meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja, kemudian menjaga kualitas, higienitas, dan keamanan barang konsumsi. Nah, dampak negatifnya ini mengurangi peluang usaha bagi pedagang kecil di segmen thrifting, kemudian mengurangi pilihan barang murah bagi konsumen berpendapatan rendah, dan beresiko mendorong munculnya pasar gelap atau penjualan ilegal kalau penegakan hukumnya itu tidak konsisten. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa kebijakan ini berusaha menyeimbangkan kepentingan produsen lokal dan pelindungan konsumen. Namun ini tentu tetap membutuhkan kebijakan pendamping ya, seperti misalnya pengembangan desain dan kualitas produk lokal, kemudian dukungan pemasaran bagi UMKM fashion, dan edukasi konsumen agar lebih menghargai produk dalam negeri, gitu. Jadi, pada intinya, kalau dari sisi mikroekonomi, kebijakan ini memang mempengaruhi ya, dari struktur pasar pakaian sebagai barang substitusi, kemudian permintaan dan penawaran produk lokal dan impornya, kemudian pendapatan produsen lokal, pedagang thrifting, serta kesejahteraan konsumen itu pengaruh banget kebijakan ini. Dan kebijakan ini sebenarnya memberikan manfaat ya bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri, namun juga menimbulkan tantangan bagi pedagang thrifting dan konsumen yang berpendapatan rendah, sehingga diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih komprehensif gitu ya. Oke, baik. Demikian ulasan saya mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas tahun 2023 ditinjau dari sisi mikroekonominya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.